Halo mahasiswa Prodi S1 Keperawatan IIK Pertiwiata dimanapun mahasiswa berada. Semoga semuanya selalu bahagia dan sehat selalu. Pada kesempatan ini kita bertemu secara virtual pada perkuliahan di semester 1 dengan mata kuliah Keperawatan Dasar 1. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Eli Isneni. Teman-teman mahasiswa atau rekan-rekan di kantor sering memanggil saya dengan Bu Eli. Sehari-hari saya bekerja sebagai dosen keperawatan ketika di IIK Pertiwiata. Di luar IIK Pertiwiata, saya sebagai praktisi luka karena saya sangat suka dengan yang berbau luka. Kemudian saya tinggal atau berasal dari kota Tulungagung. Bagi yang rumah Tulungagung bisa ke tempat saya, dan saya tinggal di perumahan di Pembermai 2 di Blok A nomor 4. Sehari-hari Senin sampai Sabtu saya bekerja di IIK Pertiwiata Kediri. Teman-teman mahasiswa bisa menghubungi saya melalui nomor telepon yang sudah mahasiswa miliki ataupun bisa melalui sosial media, WhatsApp, kemudian Telegram dan juga beberapa media sosial lainnya. Kebetulan di kesempatan yang berbahagia ini di semester 1 saya membantu mahasiswa dalam perkuliahan Keperawatan Dasar 1. Teman-teman mahasiswa, di semester 1 ini saya membantu teman-teman mahasiswa dalam belajar mata kuliah Keperawatan Dasar 1. Saya harapkan teman-teman mahasiswa yang berbagai macam jurusan, yang dari SMA-nya dari SMA, ada yang dari SMK keperawatan, kita sama-sama belajar tentang bagaimana kita berusaha berupaya mencintai dunia keperawatan, dengan salah satunya belajar tentang mata kuliah Keperawatan Dasar 1. Pada pertemuan kali ini nanti saya akan menyampaikan mata kuliah tentang judul konsep aktivitas dan latihan fisik. Mungkin kalau dari mahasiswa atau teman-teman siswa yang hari ini hadir mengikuti channel ini yang awalnya dari SMK keperawatan, mungkin sudah pernah tertera atau sudah pernah terpapar apa sih yang dimaksud dengan konsep aktivitas dan latihan fisik. Tapi yang dari SMA tidak boleh berkecil hati. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu. Baiklah mahasiswa berbahagia, untuk mempersingkat waktu mahasiswa nanti untuk perkuliahan kita melalui virtual seperti ini, melalui video yang sudah saya buat. Kemudian mahasiswa nanti kita bisa melakukan diskusi melalui Moodle. Saya harapkan mahasiswa berperan aktif di dalam Moodle, ataupun mahasiswa bisa melihat video ini dimanapun, di rumah, di kos-kosan, ataupun di mana saja. Jadi jangan menjadi hambatan belajar itu di mana, karena belajar itu bisa dimanapun Anda berada, dimanapun mahasiswa berada. Disitulah kita bisa belajar dan bisa menimba ilmu. Pause. Baiklah teman-teman mahasiswa. Baiklah teman-teman mahasiswa, kita langsung masuk pada materi PowerPoint-nya. Silahkan disimak, difahami. Jika ada yang ditanyakan, nanti pada saat pertemuan di Moodle, teman-teman mahasiswa kita diskus di sana banyak. Diskus terkait dengan materi yang saya sampaikan. Silahkan setiap mahasiswa disiapkan hal-hal yang belum dimengerti. Kita tuntas habis semuanya di Moodle. Oke, baiklah. Kita mulai langsung pada intinya. Di pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan, tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kebutuhan aktivitas dan latihan fisik. Ini tadi sudah saya sampaikan di kelas profil saya, jadi monggo bisa dibaca-baca, kembali dibaca-baca dan diingat-ingat. Terus ini adalah wajah saya, jadi meskipun kita saat ini hanya mampu bertemu secara virtual, jadi sudah paling tidak ada semuanya sudah punya bayangan seperti apa wajah saya. Jadi ketika teman-teman mahasiswa bertemu di jalan ataupun dimanapun teman-teman mahasiswa berada, bisa
menyapa saya ataupun bisa memanggil saya. Oke, sekarang kita masuk kepada intinya, jadi kebutuhan, aktivitas, dan juga latihan fisik. Saya rasa teman-teman mahasiswa, manusia semuanya sudah pernah melaksanakan setiap hari yang namanya kebutuhan, aktivitas, dan latihan fisik. Karena aktivitas dan latihan fisik ini sudah biasa dan sudah dilaksanakan setiap hari oleh setiap individu atau setiap manusia. Kita lihat apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan, aktivitas, dan latihan. Sebelum kita masuk kepada harafiah, arti, dan sebagainya, kita harus punya tujuan dulu dalam belajar. Jadi tujuan belajar pada pertemuan ini, tujuan yang pertama adalah menjelaskan, jadi mahasiswa nanti harapannya setelah kita belajar hari ini bisa sesuai dengan tujuan yang saya harapkan. Jadi menjelaskan sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan aktivitas. Tujuan yang kedua, menjelaskan kebutuhan mobilitas dan juga imobilitas, menjelaskan asuhan keperawatan pada masalah mobilitas dan imobilitas. Tujuan yang keempat, menjelaskan postur tubuh. Tujuan yang kelima, menjelaskan asuhan keperawatan pada masalah postur tubuh. Kemudian yang keenam, menjelaskan kebutuhan mekanika tubuh dan juga ambulasi. Serta tujuan yang terakhir adalah menjelaskan asuhan keperawatan pada masalah mekanika tubuh dan juga ambulasi. Ini adalah tujuan belajar pada pertemuan hari ini. Saya harapkan semuanya berpartisipasi, berperan aktif, supaya tujuan yang saya harapkan ini tercapai. Jadi meskipun kita kuliahnya secara virtual, secara daring, tidak tatap muka, tapi dengan video ini membantu mahasiswa mempermudah memahami apa yang saya inginkan, apa yang menjadi capaian pembelajaran pada kesempatan pertemuan hari ini. Jadi pada kebutuhan mobilitas dan juga imobilitas secara arti, jadi secara pengertian atau artinya, yang dimaksud dengan kebutuhan mobilitas dan juga imobilitas ini merupakan kemampuan individu untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas guna mempertahankan kesehatannya. Ini adalah definisinya. Jadi saya rasa semuanya sudah bisa bergerak dengan bebas. Jadi kita, saya, Anda semuanya, setiap individu sudah melampaui atau sudah melaksanakan hal ini setiap hari. Kemudian sistem tubuh yang berperan. Jadi sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan aktivitas. Jadi pada saat kita melaksanakan aktivitas, sistem tubuh yang berperan ini adalah tulang, otot dan tendon, ligamen, sistem saraf dan juga sendi. Jadi kelima sistem ini saling melaksanakan keterkaitan atau keterikatan. Jadi ketika contohnya kita melaksanakan, karena saat ini di era-era pandemi ini seseorang berdoyong-doyong untuk melaksanakan olahraga. Mungkin saat ini trennya adalah goes. Jadi kalau saya melihat di hari Sabtu dan Minggu, ini trennya banyak sekali orang-orang yang bersepeda. Bersepeda itu salah satunya adalah memenuhi kebutuhan aktivitas tubuh. Pada saat kita bersepeda, secara otomatis kelima sistem tubuh ini berperan. Tulangnya berperan, otot tendonnya berperan, ligamennya berperan, sistem sarafnya berperan. Tulang ini itu sebagai penyangga tubuh. Jadi tulang ini merupakan organ yang berfungsi, salah satunya yaitu mekanisme untuk membentuk rangka dan tempat melekatnya berbagai otot. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan mineral, khususnya kalsium dan juga fosfor.
yang bisa dilepaskan saat kita mengkonsumsi kebutuhan tubuh, makan, minum sesuai kebutuhan. Selain itu, fungsi tulang lainnya adalah sebagai tempat sumsum tulang dalam membentuk sel darah, dan juga fungsi lainnya adalah fungsi pelindung organ-organ dalam. Ini adalah manfaat ataupun fungsi tulang pada tubuh kita. Sehingga seseorang yang hamil misalnya dianjurkan untuk mengkonsumsi makan-makanan yang banyak mengandung zat besi atau mengkonsumsi makan-makanan yang mengandung yang mampu meningkatkan kalsium seperti sayur bayam, terus kemudian suplemen-suplemen untuk meningkatkan kalsium. Selain tulang juga ada otot dan juga tendon. Otot dan tendon ini memiliki kemampuan berkontraksi yang mampu kontraksi ini berkontraksi yang memungkinkan tubuh bergerak sesuai dengan keinginan. Otot memiliki origo dan juga insersi tulang, di mana insersi tulang ini tendon yang bersangkutan, jadi tendon yang bersangkutan ini, jadi otot dan tendon, saya ulang lagi, otot dan tendon. Otot ini memiliki kemampuan berkontraksi yang memungkinkan tubuh bergerak sesuai dengan keinginannya. Otot memiliki origo dan juga insersi tulang, serta dihubungkan dengan tulang melalui tendon yang bersangkutan, sehingga diperlukan penyambungan atau jahitan agar dapat berfungsi kembali. Jadi otot dan tendon ini dia menjadi satu. Kalau saya pernah melihat atau beberapa kali meraba tendon, kalau kebetulan saya ini kan pecinta luka, gitu. Jadi kebetulan saya itu sangat suka dengan hal-hal berbau dengan luka. Suatu ketika saya pernah melihat pasien saya mengalami luka yang sangat parah, sampai dengan tendonnya itu terlihat. Kalau orang tidak tahu tendonnya nggak tahu, itu bisa ikut ke gunting. Karena tendon ini melekat dengan otot, bersama dengan otot. Jadi kalau tendon ini kalau kita lihat itu seperti senar gitar itu. Jadi yang melihat luka terbuka, terlihat putih-putihnya itulah tendon. Kemudian ligamen. Ligamen ini merupakan bagian yang menghubungkan tulang dengan tulang. Ligamen ini bersifat elastis sehingga membantu fleksibilitas sendi dan juga mendukung sendi. Ligamen pada lutut contohnya, ini merupakan penjaga stabilitas. Oleh karena itu, jika terputus akan bisa mengakibatkan ketidakstabilan. Ini daripada ligamen, ya, fungsi ligamen. Sistem saraf. Sistem saraf ini seperti yang sudah kita pahami, sudah kita hafal bahwa sistem saraf ini ada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Jadi sistem saraf pusat ini contohnya otak dan juga medulla spinalis. Kalau sistem saraf tepi percabangan dari sistem saraf pusat. Setiap saraf memiliki somatik dan juga otonom. Jadi setiap saraf ini memiliki saraf somatik dan juga saraf otonom. Bagian somatik ini memiliki fungsi sensorik dan juga motorik. Jika terjadi kerusakan pada sistem saraf pusat, seperti pada fraktur tulang belakang, ini bisa menyebabkan terjadinya kelemahan secara umum. Sedangkan jika terjadi kerusakan pada saraf tepi, dapat mengakibatkan terganggunya daerah yang diinversi. Dan kerusakan pada saraf radial akan mengakibatkan drop hand atau gangguan sensoris pada radial tangan. Sendi, jadi
Sendi ini merupakan tempat dua atau lebih ujung tulang tertentu. Sendi membuat segmentasi dari rangka tubuh dan memungkinkan gerakan antar segmen dan berbagai derajat pertumbuhan tulang. Sendi terdiri dari berbagai macam jenis sendi, misalnya sendi sinovial, yang dimana sendi sinovial ini merupakan sendi kedua ujung tulang berhadapan yang dilapisi oleh kartilago artikuler. Ruang sendinya tertutup kapsul sendi dan berisi cairan sinovial. Selain sendi sinovial, ada lagi sendi yang sudah pernah atau yang kita rasakan setiap hari. Sendi bahu, sendi panggul, sendi lutut. Dan jenis-jenis sendi lainnya seperti sindesmosis, sinkondrosis, dan juga sintesis. Tapi yang sering kita rasakan, yang sering kita raba, lihat, dan rasakan ini jelas tadi, itu saya tadi, sendi bahu. Saya rasa semua punya bahu ya. Jadi sendi panggul, sendi lutut itu yang kita rasakan, kita lihat, dan bisa kita raba. Yang sering. Kemudian jenis mobilitas. Jenis mobilitas ini ada dua secara umum. Mobilitas penuh dan juga mobilitas bagian. Yang dimaksud dengan mobilitas penuh ini adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas sehingga dapat melaksanakan interaksi sosial dalam menjalankan peran sehari-hari. Mobilitas penuh ini merupakan saraf motorik volunter dan sensorik untuk dapat mengontrol seluruh area tubuh seseorang. Mobilitas bagian merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik dan juga sensorik pada area tubuhnya. Pada kasus-kasus mobilitas bagian ini dapat kita jumpai pada kasus-kasus seperti cedera atau patah tulang dengan pasien dipasang traksi. Kemudian, pada mobilitas bagian, di mobilitas bagian ini dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas bagian temporer dan juga mobilitas bagian permanen. Apa sih bedanya mobilitas bagian temporer dan juga mobilitas bagian permanen? Yang dimaksud dengan mobilitas temporer ini adalah kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara. Hal tersebut dapat disebabkan oleh trauma reversible. Contohnya apa? Trauma reversible pada muscle atau pada otot itu. Misalnya adanya dislok sendi atau tulang. Mungkin di antara teman-teman mahasiswa 31 ini ada yang pernah mengalami yang namanya dislok sendi ataupun tulang. Dan ini termasuk pada masalah mobilitas bagian temporer. Yang dimaksud dengan mobilitas bagian permanen ini adalah kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap. Hal tersebut disebabkan oleh rusaknya sistem saraf yang reversibel. Contohnya apa? Contohnya adalah hemiplegi. Hemiplegi yang disebabkan karena stroke. Kemudian paraplegi karena cedera tulang belakang. Kemudian poliomyelitis karena terganggunya saraf motorik dan juga sensoris. Ini tadi jenis-jenis mobilitas dan juga contoh-contoh aplikasi di kenyataan. Dan ke faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas. Jadi ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi mobilitas. Yang pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup ini salah satu faktor yang mempengaruhi mobilisasi. Kenapa sih kok mobilisasi ini salah satunya gaya hidup? Karena apa? Gaya perubahan gaya hidup ini
dapat mempengaruhi mobilitas seseorang karena berdampak pada kebiasaan atau perilaku sehari-hari. Contohnya apa? Orang yang memiliki budaya berjalan jauh memiliki kemampuan mobilitas yang kuat. Dan seseorang yang biasa berjalannya jauh ini dicurigai memiliki mobilitas yang kuat. Begitu juga sebaliknya, jika ada orang yang mengalami gangguan mobilitas ataupun sakit karena adat dan budaya yang dilarang untuk beraktivitas, misalnya mengalami cedera ataupun dislok sendi, otomatis orang ini akan berpengaruh gayanya, gaya hidupnya, gaya berjalannya, serta gaya tidurnya akan berpengaruh sekali. Tidak mungkin orang yang mengalami dislok mampu berjalan seperti orang normal, kan tidak mungkin. Pasti mengalami perubahan. Kemudian ketidakmampuan. Di sini ada ketidakmampuan secara fisik. Jadi ketidakmampuan secara fisik ini dan mental. Jadi ketidakmampuan ini bisa kelemahan fisik dan mental. Di mana terjadi kelemahan fisik dan mental ini akan menghalangi seseorang untuk melaksanakan aktivitas kehidupan. Ada dua macam ketidakmampuan. Ketidakmampuan primer dan juga sekunder. Contoh daripada ketidakmampuan primer ini misalnya pada pasien-pasien yang paralisis, di mana oleh gangguan spinal cord akibat injury. Ketidakmampuan sekunder contohnya terjadi dampak akibat dari ketidakmampuan secara primer, misalnya kelemahan otot dan juga bed rest. Penyakit-penyakit tertentu dan cedera ini berpengaruh sekali pada mobilitas. Tidak mungkin orang yang mengalami cedera mampu melaksanakan mobilitas fisik seperti orang yang tanpa cedera. Pasti akan ada perubahan. Kemudian tingkat energi. Jadi tingkat energi ini dibutuhkan. Jadi energi ini sangat dibutuhkan salah satunya untuk apa? Untuk mobilisasi. Setiap individu mempunyai energi yang bervariasi dan ada kecenderungan seseorang menghindar dari stresor dalam rangka mempertahankan kesehatan fisik dan juga psikologis. Jadi energi ini sangat diperlukan sekali oleh tubuh. Jadi tubuh ini butuh yang namanya energi. Tetapi karena suatu keadaan tertentu, jadi untuk mengurangi stresor ini, seseorang bisa mempertahankan fisik dan psikologisnya. Ya. Kemudian usia ini berpengaruh terhadap kemampuan melakukan mobilisasi. Pada orang tua secara fisiologis ada yang namanya penurunan pada aktivitas dan mobilisasi, dikaitkan dengan tingkat tumbuh kembang orang sejak lahir sampai menjelang usia lanjut. Perlu kita ingat kembali bahwa kita dari kecil sampai sekarang, sampai nanti dewasa bahkan lansia, pasti ada perubahan. Dari kita bayi, kita belum bisa bangun, kita belum bisa berjalan, belum bisa duduk, belum bisa miring-miring kanan miring kiri. Tetapi karena pertumbuhan usia, adanya perkembangan, kita bisa sampai yang sekarang, bisa jalan, bisa kemana-mana. Itu adalah contoh daripada mobilisasi. Faktor salah satunya adalah usia. Kemudian imobilitas. Imobilitas itu adalah pembatasan gerak yang sifatnya untuk pengobatan atau terapi. Jadi namanya imobilitas. Berarti adanya pembatasan gerak. Kalau tadi bedanya sama mobilisasi atau mobilitas, kalau mobilitas itu bebas bergerak. Tapi kalau imobilitas mengalami pembatasan gerak yang sifatnya pengobatan atau terapi. Seperti pada penderita tindakan pembedahan,
penderita injuri dan juga mengalami injuri pada tungkai dan juga lengan. Ini mengalami pembatasan gerak. Keharusan atau tidak dapat dihindari karena ketidakmampuan primer, seperti pada penderita paralisis. Paralisis ini adalah seseorang yang mengalami kelemahan atau hampir sama dengan orang yang lumpuh ya. Jadi terjadi pembatasan gerak. Kalau Anda lihat orang lumpuh, nah seperti itu orang paralisis dua-duanya, baik itu sebelah sisi kanan maupun sebelah sisi kiri. Pembatasan secara otomatis sampai dengan gaya hidup. Ini adalah definisi daripada imobilisasi atau imobilitas. Jenis-jenis imobilitas ada yang namanya imobilitas fisik, yaitu suatu keadaan di mana seseorang mengalami pembatasan fisik yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun keadaan dari orang tersebut. Tuh. Contohnya pada apa? Misalnya pada pasien yang mengalami hemiplegia, di mana pasien yang mengalami hemiplegia ini tidak mampu mempertahankan tekanan di daerah paralisis sehingga tidak dapat mengubah posisi tubuhnya untuk mengubah tekanan. Hemiplegia ini adalah kelumpuhan pada organ tubuh. Contohnya pada pasien yang stroke. Pada pasien yang stroke yang nggak bisa berjalan dengan sempurna itu, otomatis pasien mengalami yang namanya hemiplegia. Baik itu hemiplegia di area tangan, kaki, baik itu tangan kaki dekstra maupun sinistra kanan ataupun kiri. Itu ya. Kemudian imobilisasi intelektual. Imobilisasi intelektual dapat disebabkan kurangnya pengetahuan untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya pada kasus kerusakan otak. Ya. Jadi memang bahwa yang namanya intelektual ini adalah hubungannya dengan pengetahuan, kepandaian. Ya, biasanya orang-orang seperti ini mengalami kerusakan otak. Misalnya pada orang yang kalau mobilisasi ini yang paling gampang contoh adalah pasien stroke. Pasien stroke ini mengalami gangguan di mobilitasnya, sehingga pada pasien-pasien yang stroke ini hampir semuanya mengalami imobilitas. Selain imobilitas, dia juga mengalami kurangnya pengetahuan. Karena apa? Karena stroke biasanya mengalami kerusakan otak. Kemudian, jika mengalami kerusakan otak, maka akan mengganggu daripada organ tubuhnya. Berikutnya adalah imobilitas emosional. Imobilitas emosional ini yaitu suatu keadaan ketika seseorang mengalami pembatasan secara emosional. Misalnya, bisa saya contohkan adalah pembedahan atau kehilangan seorang dicintai. Patah hati itu merupakan imobilitas emosional loh. Jadi seseorang yang patah hati, putus cinta, itu secara nggak langsung kita mengalami yang namanya imobilitas emosional. Saya yakin teman-teman mahasiswa beberapa atau hampir semuanya pernah yang mengalami yang namanya imobilitas emosional. Berikutnya adalah imobilitas sosial. Kalau kita tahu sosial benar hubungannya dengan orang lain, interaksi dengan masyarakat. Jadi dapat menyebabkan perubahan interaksi sosial yang sering terjadi adalah akibat dari penyakit. Sehingga akan mempengaruhi perannya dalam kehidupan bersosial. Teman-teman masuk kepada dampak atau risiko dampak atau respon baik fisik maupun psikologis akibat dari imobilisasi. Yang pertama adalah sistem muskuloskeletal. Pada sistem ini dapat terjadi yang namanya osteoporosis. Tulangnya menjadi rapuh dan juga mudah rusak atau fraktur. Di mana disebabkan karena otot ini tidak dipergunakan dalam waktu lama,
sehingga mampu menyebabkan terjadinya atrofi atau penyempitan pada otot. Kontraktur juga sering terjadi yang mengenai jaringan lunak. Contohnya apa? Sendi, tendon, dan juga ligamen. Selain itu, dapat juga menyebabkan yang namanya ulcus decubitus akibat sirkulasi pada area tertentu tidak baik disertai dengan adanya penekanan secara terus-menerus sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada kulit. Gangguan koordinasi pada ekstremitas atas dan bawah ini beberapa upaya pencegahannya dengan cara membatasi kemampuan klien untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, membantu keseimbangan dan kemampuan klien untuk berdiri dan berjalan. Ini salah beberapa alternatif pencegahan dan juga latihan yang diberikan pada sistem muskuloskeletal. Proses ulcus decubitus. Tadi saya sudah menyampaikan proses ulcus decubitus. Ulcus decubitus adalah luka yang terjadi karena penekanan yang terus-menerus pada seseorang. Misalnya, seseorang yang bed rest lama, istirahat lama di tempat tidur, misalnya pada pasien stroke, pada pasien yang lumpuh, ini secara berkelanjutan, kalau tidak dilaksanakan mobilisasi yang baik, maka ini akan mengalami yang namanya ulcus decubitus. Jadi pasiennya biasanya imobilisasi. Tandanya apa kalau pasien ini mengalami ulcus decubitus? Adanya kemerahan, luka pada kulit di atas tulang prominensnya. Kemudian terjadi penekanan yang mana bisa mengakibatkan terhambatnya sirkulasi darah ke jaringan sehingga bisa menyebabkan iskemik lokal atau suplai ke daerah ke jaringan tersebut berkurang sehingga menyebabkan sirkulasinya kan tidak lancar. Karena sirkulasi tidak lancar, otomatis jaringannya akan mati dan anoksia selanjutnya menimbulkan perlukaan. Makanya pada pasien-pasien yang imobilisasi ini dianjurkan untuk sering-sering mobilisasi dengan dibantu keluarga ataupun saudara-saudaranya untuk mencegah terjadinya ulcus decubitus. Yang kedua adalah eliminasi urin. Eliminasi urin ini menyebabkan status urin karena posisi berbaring. Jadi karena posisi pasien berbaring tidak dapat mengkosongkan kandung kemih secara sempurna, bisa mengakibatkan pembentukan batu akibat stagnasi urin disertai peningkatan mineral dan juga inkontinensia urin akibat kurang aktivitas dan juga pengontrolan urinasi urin. Risiko terjadi kalkuli renal akibat kenaikan tingkat kalsium dalam urin. Teman-teman mahasiswa perlu saya sampaikan, mungkin ada beberapa kata atau beberapa kalimat yang belum dimengerti, silakan ditulis dan ditanyakan pada saat nanti modul ya. Jadi ketika saya menyampaikan belum jelas, belum mengerti arahnya kemana, silakan ditulis, kemudian nanti silakan kita gunakan untuk bahan diskusinya di modul. Kalau kata-kata medis, teman-teman mahasiswa bisa browsing. Contoh tadi kan saya banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa medis. Bisa dicari artinya, kalau nanti belum menemukan, pada saat diskus di modul bisa ditanyakan. Sehingga nanti pada saat modul semuanya aktif. Berikutnya adalah metabolisme gastrointestinal. Metabolisme gastrointestinal ini mempengaruhi 3 fungsi sistem, yaitu fungsi ingesti, digesti, dan juga eliminasi. Jadi kalau metabolisme pencernaan ini ya yang berperan, yang berpengaruh ini fungsinya ya ingesti, kemudian digesti dan juga eliminasi. Jadi makanan masuk sampai keluar ini bermasalah. Dari 3 fungsi tadi, ingesti, digesti, dan eliminasi,
dapat menyebabkan anoreksia. Anoreksia ini adalah penurunan nafsu makan atau bahkan tidak ada nafsu makan, sehingga mengakibatkan bisa konstipasi ataupun diare. Anoreksia ini adanya gangguan katabolisme yang menyebabkan terjadi ketidakseimbangan nitrogen. Konstipasi akibat kelemahan otot serta kemunduran refleks defekasi. Pada masalah defekasi atau pembuangan atau buang air besar ini beberapa masalah seperti konstipasi ataupun obstipasi. Konstipasi ataupun obstipasi ini sama-sama klien ini mengalami susah untuk buang air besar. Yang membedakan adalah kalau konstipasi ini masih bisa dikeluarkan, yang obstipasi ini nggak bisa dikeluarkan, harus butuh treatment. Respirasi ini adalah terjadi penurunan gerak pernafasan akibat pembatasan gerak, kehilangan koordinasi otot atau mungkin akibat otot kurang digunakan. Dapat juga akibat obat-obat tertentu, misalnya obat-obat sedatif atau analgesik. Ketidakseimbangan oksigen dan karbon dioksida akibat penurunan gerakan pernafasan sehingga pemasukan O2 dan pengurangan CO2-nya menurun. Sekresi mukus lebih kental dan menempel pada sepanjang traktus respiratoris. Terjadi kelemahan otot torak, ketidakmampuan inhalasi maksimal, gerakan siliari menurun sehingga mekanisme batuk terganggu. Lalu mukus terjadi stasis dan ini mengakibatkan berkembangnya bakteri pada traktus respiratori bagian bawah. Yang kelima yaitu kardiovaskuler. Dapat terjadi hipotensi ortostatik karena sistem saraf otonom tidak dapat menjaga keseimbangan suplai darah ke tubuh sewaktu seseorang berdiri dari tempat berbaring dalam waktu yang lama. Formasi trombus massa pada darah yang terbentuk di jantung atau pembuluh darah. Hal ini terjadi karena pendorongan darah ke vena di mana darah tersebut tidak aktif dan mempunyai vikositas tinggi akibat dehidrasi atau tekanan dari luar pada vena. Metabolisme dan nutrisi. Basa metabolisme rate menjadi turun. Jadi pada metabolisme dan nutrisi ini basa metabolisme rate menjadi turun, sehingga kebutuhan energi dari tubuh mengalami penurunan. Motilitas gastrointestinal dan sekresi digestif menjadi menurun. Terjadi ketidakseimbangan proses anabolisme dan katabolisme sehingga bisa menyebabkan nitrogen dieskresi atau dikeluarkan secara berlebihan dan selanjutnya terjadi negatif nitrogen balance. Terjadi negatif nitrogen balance, anoreksia terjadi akibat intake dan juga intake kalori protein rendah dalam jangka waktu yang lama dapat berakibat terjadinya malnutrisi. Ini di metabolisme dan juga nutrisi. Sistem integumen ini yaitu elastisitas kulit menjadi turun. Terjadi iskemik dan juga nekrosis pada jaringan superficial sehingga bisa mengakibatkan terjadinya ulcus decubitus. Ini yang paling sering terjadi. Jadi yang paling sering terjadi pada integumen ini yaitu ulcus decubitus. Ini yang sering muncul karena kan pasiennya bed rest lama sehingga elastisitas kulitnya juga mulai penurunan. Sistem neurosensori. Di sini terjadi ketidakmampuan berubah posisi sehingga menyebabkan hambatan dalam input sensori. Perasaan lelah, irritable, persepsi tidak realistik dan juga pasiennya sering mudah bingung. Sekarang pada tingkatan imobilitas. Jadi
tingkatan pada imobilitas. Ada imobilitas komplit, ada imobilitas parsial, ada imobilitas alasan pengobatan. Kita lihat dulu yang imobilitas komplit. Imobilitas komplit ini dilakukan pada penderita yang mengalami gangguan tingkat kesadaran. Contohnya apa? Pada pasien-pasien yang mengalami gangguan kesadaran atau gangguan tingkat kesadaran. Perlu kita ketahui bahwa seseorang dikatakan tingkat kesadarannya kompleks atau sadar penuh jika skor daripada GCS-nya, Glasgow Coma Scale-nya ini adalah 13 sampai 15, sehingga seseorang dikatakan sadar penuh. Jadi kalau seseorang mengalami gangguan kesadaran, otomatis GCS-nya di bawah daripada 13. Atau pada pasien koma itu ada di bawah 8. Imobilitas parsial. Pada klien yang dengan fraktur, misal fraktur pada ekstremitas bawah, ini otomatis pasien ini mengalami imobilitas parsial. Ya, fraktur pada kaki misalnya. Otomatis pasien ini nggak bisa berjalan sempurna seperti orang sehat, sehingga dikatakan imobilitas parsial. Imobilitas alasan pengobatan. Hal ini dilakukan pada penderita yang dengan gangguan pernafasan seperti sesak nafas, tidak boleh naik turun tangga, atau pada penderita penyakit jantung. Pada kasus-kasus penyakit jantung ini, kalau pada saat jantungnya kambuh, pasien nggak boleh naik turun dari tempat tidur, harus bed rest total, sehingga segala kebutuhan, segala ADL-nya hanya boleh dilaksanakan di tempat tidur, tidak boleh jalan, tidak boleh bangun. Ini adalah imobilitas alasan pengobatan. Karena apa? Jika seseorang ini yang mengalami jantung dibiarkan melaksanakan aktivitasnya, itu bisa mengakibatkan terjadinya kolaps jantung. Jantungnya nggak kuat, seperti itu. Pada bed rest total saya sampaikan sekilas. Klien tidak boleh bergerak dari tempat tidur dan tidak boleh bergerak kamar mandi atau hanya duduk di kursi. Namun, apabila bed rest bukan total, klien istirahat di tempat tidur boleh bergerak dari tempat tidur dan boleh bergerak kamar mandi atau duduk di kursi. Keuntungan bed rest mengurangi kebutuhan sel dalam tubuh terhadap oksigen. Yang kedua, menyalurkan sumber energi untuk proses penyembuhan dan juga mengurangi respon nyeri. Klien dengan risiko terhadap masalah sampai dengan dilaksanakan imobilitas. Jadi seseorang klien yang berisiko terhadap masalah sampai dilakukan imobilitas ini biasanya adanya riwayat imobilisasi yang lalu atau masalah. Kemudian pada pasien-pasien yang lansia, pasien-pasien yang lansia ini diminta untuk tidak melakukan mobilisasi seperti anak muda karena secara fisik sudah nggak memungkinkan, ya. Kan tidak mungkin seseorang yang usia 80 tahun dibandingkan dengan usia seperti mahasiswa 20 tahun, kan berbeda. Jadi ini adalah salah satu kenapa lansia ini diminta untuk meminimalkan untuk mobilisasi atau imobilitas. Penderita dengan nyeri atau spasme otot, penderita mengalami penurunan sensitivitas terhadap temperatur, nyeri dan tekanan. Kemudian penderita dengan masalah nutrisi serta penderita dengan masalah saturasi tubuh dalam waktu yang lama. Ini adalah klien-klien dengan risiko terhadap masalah sampai harus dilakukan imobilitas atau imobilisasi. Perubahan muskelnya atau perubahan muskuloskeletal, perubahan ototnya, terjadi gangguan muskular. Menurunnya massa otot sebagai dampak imobilitas dapat menyebabkan turunnya kekuatan otot secara langsung. Kemudian pada gangguan skeletal, adanya imobilitas juga dapat menyebabkan gangguan skeletal. Misalnya apa? Misalnya akan mudah terjadinya kontraktur sendi ataupun
osteoporosis. Pada sistem integumen, perubahan sistem integumen ini yang sering terjadi berupa penurunan elastisitas kulit karena menurunnya sirkulasi darah akibat imobilisasi dan terjadinya iskemik serta nekrosis jaringan pada superficialnya. Yang biasa muncul adalah luka dekubitus sebagai akibat tekanan kuat dan sirkulasi yang menurun ke jaringan, sehingga kalau terjadi penurunan suplai ke organ tubuh karena bed rest lama, yang paling dekat yang terjadi adalah luka dekubitus atau ulkus dekubitus ini sering terjadi pada pasien-pasien yang bed rest lama. Perubahan eliminasi. Pada perubahan eliminasi, misalnya penurunan jumlah urin yang mungkin disebabkan oleh kurangnya asupan dan penurunan curah jantung sehingga aliran darah renal dan urinnya berkurang. Pada perubahan perilaku, timbulnya rasa bermusuhan, bingung, cemas, emosional yang tinggi, depresi, perubahan siklus tidur, dan menurunnya coping mekanisme. Tidak bisa dipungkiri, seseorang kalau mengalami masalah pada tubuhnya, misalnya habis jatuh atau terjadi luka pada tubuhnya, otomatis akan mempengaruhi siklus tidurnya. Sakit gigi saja, jadi contoh sederhana sakit gigi. Sakit gigi ini akan mempengaruhi siklus tidur seseorang. Karena apa? Menahan rasa sakit, menahan rasa nyeri, sehingga nggak bisa tidur. Itu ya. Oke, tadi adalah sekilas teori terkait dengan konsep aktivitas dan latihan fisik. Sekarang kita masuk pada askepnya. Untuk askep ini mahasiswa, teman-teman mahasiswa bisa merujuknya pada buku diagnosa, yaitu kalau diagnosa yang sudah terstandar di PPNI yaitu menggunakan SDKI atau Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Kalau sudah menggunakan diagnosanya SDKI, maka untuk luaran dan juga intervensinya menggunakan yang namanya buku Siki dan juga SLKI. SLKI itu isinya adalah Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Kemudian Siki itu adalah Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jadi kalau membuat diagnosa sekarang di Indonesia sudah distandarkan menggunakan SDKI, bukunya menggunakan SDKI, SLKI dan juga Siki. Silahkan teman-teman mahasiswa untuk browsing isinya apa saja. Nanti perlahan-lahan kita belajar tentang bagaimana cara membaca, bagaimana cara menempatkan terkait dengan SDKI, Siki dan juga SLKI. Sekarang masuk pada asuhan keperawatan. Yang pertama adalah pengkajian keperawatan. Di sini yang pertama adalah riwayat keperawatan sekarang. Kalau ada kasus pasien yang mengalami masalah pada aktivitas dan fisik, ini harus kita kaji. Bagaimana riwayat keperawatan sekarangnya? Yang diisikan di sini adalah dimulai dari gejala muncul. Jadi yang masuk, yang dituliskan, dinarasikan dalam RKS atau riwayat keperawatan sekarang ini dimulai gejala awal, ini munculnya kapan, kemudian apa yang sudah dilakukan. Misalnya pasien mengatakan nyeri pada kaki. Nyeri ini muncul karena pasien pasca jatuh dari sepeda motor, ya, sehingga setelah jatuh terjadi luka robek, darahnya banyak, maka dibawa ke vaskes atau fasilitas kesehatan, di sana dijahit. Kemudian karena pasien ini mengalami dicurigai terjadi fraktur atau patah tulang, maka pasien dirujuk ke rumah sakit.
tanggal, jam, waktu dicantumkan. Kemudian riwayat keperawatan yang pernah diderita disampaikan. Kira-kira pasien ini pernah nggak mengalami cedera seperti yang dialami pasien saat ini? Atau riwayat-riwayat yang pernah diderita yang ada hubungannya dengan mobilisasi ini atau mobilitas ini. Kemudian dilihat, dicek bagaimana kemampuan fungsi motorik dan juga kemampuan mobilitasnya. Ini contoh kategori tingkat kemampuan aktivitas. Ada tingkat 0 sampai tingkat 4. 0, skornya 0 itu jika mampu merawat diri sendiri secara penuh. Jadi kalau kita seperti ini bisa kemana-mana tanpa kendala, maka bisa tingkat mobilitasnya adalah 0. Karena apa? Kita mampu merawat diri sendiri secara penuh. Skor 1 jika memerlukan penggunaan alat. Skor 2 jika memerlukan bantuan atau pengawasan daripada orang lain. Skor 3 jika memerlukan bantuan pengawasan orang lain dan juga peralatan. Skor 4 jika sangat tergantung dan tidak mampu melakukan atau berpartisipasi dalam perawatan. Ini skornya 4. Pada kasus mobilitas, ini diagnosa yang sering muncul. Jadi diagnosa yang sering muncul versinya SDKI. Kalau ada mobilitas fisik ini, mobilitas ini, maka masalah keperawatan yang muncul ini 4 ini. Di sini saya hanya mencantumkan masalah. Kalau kita bicara diagnosa keperawatan, itu adanya problem, adanya etiologi, dan juga sign and symptom. Di sini saya baru mencantumkan problem saja, masalahnya saja. Karena apa? Untuk E-nya, etiologi nanti silahkan dilihat sesuai nyataannya. Di problem atau di masalah ada 4 ya. Gangguan mobilitas fisik, kemudian intoleransi aktivitas, keletihan, resiko intoleransi aktivitas. Di belakangnya masalah ada kurung terbuka dan kurung tertutup. Ini adalah kode diagnosa. Teman-teman mahasiswa bisa telusuri di diagnosa SDKI, benar nggak? Kalau gangguan mobilitas fisik ini kodenya D0054. Ya, silahkan ditelusuri, dilihat diagnosa benar nggak. Terus kemudian ini di bawah adalah definisi diagnosa. Yang dimaksud dengan gangguan mobilitas fisik ini adalah keterbatasan dalam gerak fisik dari 1 atau lebih ekstremitas secara mandiri. Kemudian intoleransi aktivitas, ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, keletihan, penurunan kapasitas kerja fisik dan mental yang tidak pulih dengan istirahat. Risiko intoleransi aktivitas, berisiko mengalami ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ini baru problemnya, baru masalahnya. Untuk luaran atau tujuannya melihatnya sesuai standarnya itu di SLKI. Dan intervensi yang digunakan adalah sesuai psikinya. Untuk membuat diagnosa nanti, perlahan-lahan mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah di KDK atau konsep dasar keperawatan. Salah satu isi dari mata kuliah KDK nanti adalah cara membuat diagnosa yang baik dan benar sesuai dengan standar yang sudah ada di Indonesia, itu dengan SDKI, PSIKI, dan SLKI. Bagi yang bingung tidak apa-apa, kita perlahan-lahan ya, perlahan-lahan belajar tentang cara membuat diagnosa. Karena apa? Ending kita kuliah sebagai perawat itu salah satunya adalah mampu membuat asuhan keperawatan sesuai dengan harafiah dan yang benar, itu ya. Jadi bagaimana membuat diagnosa, bagaimana merumuskan luarannya, bagaimana merumuskan intervensinya, bagaimana tindakan atau implementasinya, bagaimana cara perkembangan. Ini yang harus kita gunakan pada saat kita sebagai seorang perawat. Selain skillnya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Harapan saya
bagi yang tidak bisa atau belum mengerti, belum paham, Anda semuanya bisa dituliskan yang digunakan sebagai acuan nanti diskus pada saat di Moodle, sehingga sudah tahu apa sih Bu ini maksudnya seperti apa. Nanti akan saya sampaikan, akan saya jelaskan detail di Moodle penjelasannya. Itu ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan di pertemuan ini bermanfaat. Kita semua sehat selalu, bisa kuliah meskipun secara daring, ya. Tetap harus mematuhi protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Intinya terima kasih. Selamat siang, malam, atau pagi yang mendengarkan ini. Semoga kita selalu sehat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.